Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan resume dari sistem dan klasifikasinya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Makmun Hakim Abdullah dengan NIM 2306231. Selanjutnya kita masuk pada definisi dari sistem. Sistem didefinisikan sebagai proses yang mengubah sinyal dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Selanjutnya, sistem dapat direpresentasikan secara matematis sebagai fungsi yang menghubungkan masukan atau input dengan keluaran atau output. Untuk contoh diberikan dengan sistem yang direpresentasikan oleh persamaan Y, T sama dengan X kuadrat T, Y, T sama dengan X kuadrat T. Di mana X adalah masukan atau input dan Y adalah keluaran yaitu output. Selanjutnya kita masuk pada linearitas dan time invariance. Linearitas merupakan sistem linear memenuhi prinsip superposisi. Untuk contoh linearitas yaitu Y T sama dengan 2X T itu merupakan persamaan linear, kemudian Y T sama dengan X kuadrat T, Y T sama dengan X kuadrat T merupakan persamaan non-linear. Untuk times invariance atau ketidakbergantungan dengan waktu, yaitu sistem yang tidak bergantung pada waktu menghasilkan keluaran yang sama jika masukan digeser dalam waktu. Untuk contoh yaitu YT sama dengan XT ditambah dengan 1 times invariance, kemudian untuk contoh YT sama dengan TXT, YT sama dengan TXT merupakan time variance atau bergantung dengan waktu. Selanjutnya kita masuk pada kausalitas dan memori. Untuk kausalitas menentukan apakah sistem bergantung pada input saat ini dan input sebelumnya kausal atau input masa selanjutnya non kausal. Untuk contoh YT sama dengan X, T dikurang dengan 1 merupakan bersamaan dengan kausal atau input saat ini dan input sebelumnya. Kemudian YT sama dengan X, T ditambah dengan 1, YT sama dengan X ditambah dengan 1 merupakan persamaan non kausal atau input dengan input masa selanjutnya. Untuk memori merupakan digunakan untuk menentukan apakah sistem hanya bergantung pada input saat ini tanpa memori atau input saat ini dan input sebelumnya dengan memori. Untuk contoh penerapan persamaan dengan memori yaitu YT sama dengan XT ditambah XT dikurang dengan 1. Kemudian untuk persamaan tanpa memori yaitu YT sama dengan 2XT, YT sama dengan 2XT, yaitu menggunakan tanpa memori. Kemudian kita masuk pada stabilitas sistem. Untuk stabilitas sistem merupakan kemampuan sistem untuk menghasilkan keluaran yang terbatas atau bounded output jika diberikan output yang terbatas. Kemudian kemudian untuk contoh sistem tidak stabil diberikan, di mana keluaran terus bertambah tanpa batas meskipun masukan terbatas. Karena pada stabilitas sistem yaitu menghasilkan keluaran yang terbatas jika diberikan input yang terbatas. Maka jika hasilnya terus bertambah atau terus berkurang, maka sistem dapat dikatakan tidak memiliki stabilitas. Jadi untuk kesimpulan dari resume sistem dan klasifikasinya yaitu sistem adalah proses yang mengubah input menjadi output dan dapat diklasifikasikan berdasarkan linearitas,
time invariance, kausalitas, memori, dan stabilitas. Sistem linear memenuhi prinsip superposisi, sementara sistem invarian tidak bergantung pada waktu. Sistem kausal hanya bergantung pada input saat ini dan sebelumnya, sedangkan sistem dengan memori mempertimbangkan input dengan masa lalu. Kemudian stabilitas penting untuk memastikan keluaran tetap terbatas jika input terbatas. Oke, sekian dari pemaparan dari sistem dan klasifikasinya. Terima kasih.